Shalom anak-anak. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita boleh bertemu lagi dalam ibadah bersama anak-anak SD Kristen Ebenezer 1 Manado melalui kanal YouTube. Kita bersyukur karena kita baru saja merayakan Hari Raya Imlek. Selamat bagi yang merayakannya. Juga kita boleh merayakan Hari Kasih Sayang, Valentine Day. Ada yang dapat apa ya? Coklat kan? Mari dengan senang hati kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian dengan menyanyi Hati yang Gembira. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu saat ini karena Engkau sudah tuntun perjalanan hidup kami sehingga kami masih ada sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu, memuji memuliakan namamu. Biarlah Engkau hadir bersama dengan kami dalam peribadahan ini, sehingga dari awal sampai akhir boleh terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak disilahkan duduk. Anak-anak, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik untuk kita. Persembahan dapat melalui scan QR code yang ada di layar kamu, silakan. Bahkan juga kalau yang tidak bisa, ada transfer lewat bank BCA, sudah ada nomor yang di situ, tinggal dilihat dan silakan kamu transfer. Bahkan juga kalau ada yang tidak sempat, boleh dengan cara bagi waktu, kamu ambil waktu, atau mama atau papa membawa ke sekolah, boleh. Ya, itu cara untuk kita memberikan persembahan. Mari dengan sambil memberi persembahan kita akan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian,
Nah, sekarang anak-anak, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari sekarang dengar dulu teman kita dengan suaranya yang merdu. Teman kita Cahyani Sumombo kelas 5 akan membawa pujian. Silakan. Halo, Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah lagi dan kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua, kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberikan hari yang baru, kami diberikan kekuatan untuk bisa memulai pelajaran kami hari ini. Sebelum kami melanjutkan pelajaran kami ingin bersama-sama beribadah. Kami ingin firman Tuhan boleh mengajarkan kami kebenaran-Mu sehingga kami bisa hidup menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang hidup berkenan kepada Tuhan. Berkati waktu perenungan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, satu hari ada 2 orang perempuan. 2 orang perempuan ini datang kepada seorang raja. Nah, perempuan ini sebut saja yang satu namanya Mawar, yang satu namanya Melati gitu ya. Mawar dan Melati berdua ini datang kepada sang raja. Menangis dua-duanya, berdebat, mereka sedang berantem.
Lah, kenapa berantem? Ya kan? Mereka berantem ternyata ada masalah di dalam rumah mereka. Dua perempuan ini tinggal sama-sama. Si Mawar punya anak bayi, si Melati juga punya anak bayi, tinggal sama-sama. Tapi dua-duanya datang ke raja, menangis dan meminta keadilan raja. Kenapa? Karena salah satu anak bayinya mereka itu meninggal. Meninggal karena tertimpa oleh sang ibu waktu tidur. Nah, kalau misalkan adik-adik sekalian jadi raja, waduh, yang mana yang benar ya gitu? Apa yang terjadi gitu? Si Mawar bilang begini, anakku ini masih hidup, tapi dia tuker anakku. Jadi waktu aku bangun, yang mati kok anakku. Padahal yang mati bayi itu bukan anakku. Kenapa ada di sampingku? Si Melati nggak terima. Melati bilang begini, enggak, itu memang anaknya dia. Yang mati itu adalah anaknya dia dan ini adalah anakku yang masih hidup. Ini bayi ini sudah nangis-nangisan karena terus-menerus diperebutkan oleh kedua mama-mama ini. Nah, adik-adik, lalu kalau dipikir-pikir, kalau mereka berantem terus, apa yang harus dilakukan oleh sang raja? Kemudian sang raja berpikir. Nah, sang raja tahu apa yang harus dia lakukan. Raja itu harus adil. Raja itu harus memutuskan dengan bijaksana. Kalau adik-adik yang menjadi raja, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Ketika raja itu berpikir, sampai akhirnya dia memutuskan. Dia panggil pengawalnya. Hei pengawal, ambil pedangmu, belah anak ini jadi dua. Jadi adil. Biar anak ini dibagi dua, kemudian si Mawar, si Melati sama-sama ibu masing-masing dapat setengah-setengahnya. Wah, ketika sang raja memutuskan begitu, menurut adik-adik aneh enggak ya? Kalau pakai pedang, anak itu dibelah, mati dong. Ya kan? Kenapa raja memutuskan seperti itu? Akhirnya si Mawar dan Melati berpikir apa yang diputuskan oleh raja. Kemudian si Mawar berkata begini, aduh raja, ampun raja, jangan lakukan itu. Sudahlah, tidak apa-apa, anak ini berikan saja kepadanya. Tapi jangan bunuh anak itu, kalau dibelah anak itu pasti mati. Lalu si Melati bilang begini, raja nggak apa-apa. Kalau bagi dua ya sudah anak itu mati. Jadi kami berdua tidak ada satupun yang dapat. Anaknya mati, aku juga anakku mati gitu. Akhirnya setelah dipikir-pikir sang ibu yang sebenarnya, si Mawar bilang jangan dibunuh. Si Melati bilang bunuh saja biar dua-duanya nggak dapat. Lalu pada akhirnya raja berkata lagi demikian. Pengawal, penjarakan si Melati ini. Berikan bayi itu kepada Mawar karena dia adalah ibu bayi itu yang sesungguhnya. Wah, ternyata raja berpikir kalau ibu kandung dari bayi itu pasti gak akan mau kalau anaknya mati. Maka si Mawar itulah ibu dari bayi itu yang sesungguhnya. Nah, adik-adik, ini adalah satu cerita yang tercatat di dalam Alkitab, di mana ada seorang raja yang sangat bijaksana bernama Salomo. Dia memiliki hikmat yang luar biasa untuk memutuskan sesuatu, sehingga dia dianggap sebagai raja yang adil dan bijaksana pada zamannya. Wah, kalau begitu hikmat itu apa ya? Hikmat ini adalah satu kemampuan untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan dengan benar. Itulah yang dimiliki oleh Raja Salomo ketika dia diperhadapkan oleh masalah-masalah yang terjadi pada rakyatnya untuk dia hakimi, untuk dia adili yang mana yang benar. Salomo itu berhikmat bukan karena dia hebat, tetapi firman Tuhan di dalam Alkitab mencatat bahwa Salomo
mendapatkan hikmat karena dia memintanya kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, di dalam doanya Salomo, firman Tuhan mencatat begini di dalam salah satu bagiannya. Di ayat yang ke-9, firman Tuhan, Raja Salomo berkata kepada Tuhan seperti ini. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Salomo adalah seorang raja yang memimpin rakyat yang begitu besar. Karena dia tahu memimpin rakyat itu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Itulah sebabnya di dalam doanya kepada Tuhan, sebelum dia membuat setiap keputusan-keputusan yang ada, dia meminta hikmat kepada Tuhan. Hikmat tidak datang dari kepintaran manusia. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, maka penting sekali kita pun datang ke Tuhan dan kita minta Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk membuat setiap keputusan di dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar selama belajar online, maka kita perlu minta hikmat sama Tuhan. Apakah kita memutuskan untuk sengaja malas-malasan, atau kita tetap belajar dengan rajin sekalipun tidak ada guru yang melihat kita di rumah? Kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan ketika kita melihat ada uang jatuh di jalan. Apakah kita mengembalikan kepada pemiliknya, melaporkan kepada polisi, atau kita mengambil uang itu menjadi milik kita sendiri? Kita juga perlu minta hikmat kepada Tuhan ketika di rumah kita sedang bermain game sendiri. Apakah kita perlu main game sampai lupa waktu, atau kita mengatur waktu kita dengan bijaksana untuk belajar, untuk membantu orang tua kita? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hikmat bijaksana itu menuntun kita menjadi anak Tuhan yang berhasil, menuntun kita menjadi anak Tuhan yang hidupnya memiliki kualitas yang luar biasa. Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan berkata dia adalah salah satu raja terbesar pada zaman itu. Ketika kita meminta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati setiap kita. Karena Tuhan, Sang Firman itu, dialah hikmat yang sejati. Hikmatnya membawa dia datang ke dunia untuk menebus kita, manusia berdosa. Hikmatnya membuat dia berinkarnasi menjadi manusia, sehingga kita manusia yang harus menerima hukuman telah ditanggung oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika kita tidak bisa membuat keputusan, jika kita sedang ragu-ragu, datanglah kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari Raja Salomo bagaimana dia bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Kami tahu bahwa keputusan yang bijaksana itu tidak berasal dari kepintaran kami sendiri, tetapi karena kami meminta kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hikmat, akal budi, pengertian, sehingga kami bisa mengambil keputusan, menjalani hidup kami dengan benar. Karena itu kami berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu, biarlah Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka. Di dalam masa muda mereka, mereka masih banyak hal yang mungkin kurang berpengalaman, masih banyak yang mereka harus ditolong, dituntun dan diajar. Kiranya mereka mencari hikmat hanya kepada Tuhan saja, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga dengan hikmat Tuhan menuntun hidup mereka untuk hidup yang benar,
untuk tidak dibodohi oleh dunia ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru, berikan hikmat bijaksana untuk menimbang, untuk memutuskan, untuk mengajar dan membimbing anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Demikian anak-anak sekalian, kita sudah boleh beribadah, memuji, sudah berdoa, dan kita akan menutup ibadah kita di hari ini. Dan diundang semua untuk berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama, susahnya aku taat. Kiranya puji-pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah pembelajaran lewat firman Tuhan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pembelajaran di hari ini. Kiranya Tuhan akan menyertai setiap kami siswa-siswi di SD Kristen Ebenezer 1 agar kami tetap semangat di dalam kami mengikuti pembelajaran di hari ini. Tuhan kiranya memberkati akan jaringan yang kami gunakan, sehingga tidak akan menghambat kami di dalam kami mengikuti pelajaran online di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Yayasan Ebenezer, kiranya diberkati oleh Tuhan, terlebih khusus untuk unit SD Kristen Ebenezer 1, kiranya dipakai Tuhan lebih hebat, agar kiranya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan akan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan akan memberikan hikmat kepada pemerintah Indonesia, agar kiranya mereka dapat memimpin kami, untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, dan semua yang duduk dalam kepemimpinan di negara Indonesia ini. Kiranya mereka diberikan kemampuan di dalam membimbing Indonesia ini menuju ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah anak-anak, kita telah selesai beribadah. Diucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak sekalian, dan sampai bertemu pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.